Supiati yang diduga menderita penyakit aneh dengan puluhan paku dan jarum di bagian kakinya, tim dokter berhasil mengangkat sebanyak 71 paku dan jarum dari kedua kaki Supiati. Saya baca di berita, ada satu pasien ditemukan di dalam tubuhnya ada lebih dari 100 paku. Ya. Bahkan ada kawat juga di dalam tubuhnya. Ya. Itu kok bisa ada kawat gimana, Dok? Paku muncul lagi, operasi lagi. Muncul lagi, operasi lagi. Inilah yang kemudian saya terpaksa menggunakan kata ini kasus non medis. Pertama kali saya operasi keluar paku seperti ini, teman-teman. Lihat ya, ini paku nih, nyata ini. Boleh diambil. Ya, silakan. Ini nyata Pak. Nggak usah takut, ini nggak apa-apa. Ini nyata. Ini waktu itu jumlahnya 72. Ini paku bukan santetnya. Iya, ini ada yang kawat kecil-kecil. Lika-liku air zaman kembali lagi, kali ini live dari Jogja. Seperti biasa ya, kalau di RJL, ketika kita membahas fenomena-fenomena misteri, kita usahakan nih pakai logika dan juga ilmu-ilmu yang ada terlebih dahulu. Bukan malah ditambahin horor-horornya. Nah, hari ini topik kita akan membahas apakah santet itu ada atau jangan-jangan cuman cerita rakyat doang lagi. Dan apakah santet sama sihir itu sebetulnya sama atau beda gitu loh. Karena memang kita juga tahu ya, kalau sihir itu kita diajarkan lah doa-doa perlindungan dari sihir oleh Nabi kita. Dan kita juga mengetahui bahwa dulu penyihir itu diburu dan ditangkap di abad pertengahan di Eropa. Hari ini kita kedatangan seorang dokter, S3 nih beliau, Masya Allah, bahkan pernah menangani kasus-kasus santet. Assalamualaikum Dokter Sagiran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih dokter udah mau jadi narasumber di RJL. Terima kasih juga Mas Fajar dengan RJL-nya luar biasa. Amin, dokter yang luar biasa nih. Saya biasa saja. S3-nya katanya 2 kali dokter? Iya, jadi setelah dokter spesialis menempuh subspesialis, itu levelnya S3 pertama seorang profesi. Kemudian S3 kedua secara ilmiah psikologi Islam, karena ternyata kita tidak bisa memisah agama dari kehidupan saya sebagai dokter terutama. Spesialis bedah berarti dok ya? Yes. Wah luar biasa nih. Nah kita langsung mulai aja kali dokter ya. Siap. Sebagai seorang dokter kan harusnya penuh dengan hal-hal logis gitu ya dok ya. Nah sebenarnya santet itu ada atau enggak sih gitu? Ya begini Mas, jadi logis itu pasti ada dasarnya, landasannya. Kalau di kalangan dokter namanya referensi, betul nggak? Nah, referensi biasanya adalah ya buku-buku dan seterusnya itu. Sehingga kalau ditanya santet itu ada nggak? Dokter menjawab enggak. Karena nggak ada bukunya, nggak ada pelajarannya gitu. Nah, tapi menjadi berbeda ketika seorang dokter yang kemudian ketemu kasus yang memang di buku nggak ada tapi harus ditangani dan jelas pasien harus ditolong, gitu ceritanya. Jadi sebetulnya santet sama sihir itu sama atau beda dok? Istilah sihir itu dari Islam ya, kosakatanya sihir itu kan dari Islam, tipuan kemudian ditutup atau ya disembunyikan. Nah, santet itu ya istilah daerah gitu, terutama kita di Jawa ya. Sama itu.
Sama banget itu. Oh, jadi hanya pemaknaan istilah atau bahasa aja gitu ya? Iya. Nah, dokter juga pernah menangani, saya baca di berita, ada satu pasien ditemukan di dalam tubuhnya ada lebih dari 100 paku. Bahkan ada kawat juga di dalam tubuhnya. Ya. Itu kok bisa ada kawat, gimana dok? Ya itu maksud saya tadi. Ketika saya menjadi dokter biasa, ya saya memang dokter biasa ya. Ketemu pasien yang seperti itu tentu ini nggak logis tadi itu, kembali ke awal. Ini nggak logis, nggak ada ceritanya. Tapi karena itu terjadi di hadapan saya, dan saya hanya pakai logika biasa, artinya ada benda asing, saya operasi, selesai. Maunya kan selesai, tapi ternyata tidak. Paku muncul lagi, operasi lagi. Muncul lagi, operasi lagi. Inilah yang kemudian saya terpaksa menggunakan kata ini kasus non medis. Karena medis nggak ada logikanya. Saya ngoperasi harusnya sudah selesai, kok muncul lagi. Ini non medis. Itulah awal mula kemudian saya mulai, oh berarti santet itu ada, sihir itu nyata. Begitu kira-kira. Awal mulanya gimana dok menangani kasus pasien ini? Mungkin bisa dijelaskan dari awal sampai akhirnya bisa sembuh. Jadi gini, kalau teman-teman ya pemirsa semua pernah dengar istilah orang kena santet dengan berbagai macam bentuk. Tentu ya kasus ini menjadi contoh yang bagus untuk ayo ditambah keyakinannya gitu. Karena gini, kalau ini maaf ini tubuh manusia, kemudian ini ada benda yang masuk, ya kan logikanya harus ada yang memasukkan. Nah, siapa yang memasukkan? Ada penyakit jiwa tertentu, orang itu makan benda asing apa, tapi orang yakin dia nggak memasukkan. Nah, dari sini saja sudah kita harus ketemu satu istilah di mana benda asing bisa masuk ke tubuh. Ya apa itu namanya kalau bukan santet atau sihir? Saya dengar juga katanya pasiennya itu nggak sadarkan diri selama lebih dari 30 hari. Betul. Ya, jadi pasien itu ketika kemudian, ya ini saya akhirnya menerangkan sudah dengan ranah yang bukan dokter ya, ranah yang non medis ya. Ketika benda asing itu, ya katakanlah ini disebut serangan gitu, udah masuk, ya sudah, ini orang sudah bukan dirinya, dia akan dikendalikan oleh kekuatan lain, atau dia diingini oleh yang menyerang itu menjadi kondisi apa? Kondisi apa? Maksudnya kondisi koma, kondisi menyerupai binatang, kondisi muntah-muntah, kondisi teriak-teriak. Tapi sekali lagi di luar kontrol dirinya. Gitu. Berarti awal ketemu sama dokter lagi nggak sadarkan diri? Oh iya. Dia masuk UGD, teman-teman tim jaga UGD langsung telepon saya. Dok, pasiennya kejang-kejang dan ada paku banyak sekali. Logika dokter biasa sekali lagi. Oh, paling tetanus. Kan gitu. Itu yang ada di buku. Kejang, ada benda asing, nanah-nanah. Ya apa kalau bukan tetanus? Itu. Saya merinding dok. Akhirnya dokter sampai tuh ngeliat pasiennya. Iya, begitu. Waduh, pakunya tuh nancep. Iya, nancep. Ada yang sebagian kelihatan, ada yang harus dironsen. Saya ronsen, ini benda asingnya banyak banget. Segera dioperasi, kasihan nanti. Bahasa medisnya setelah tetanus itu adalah sepsis. Sepsis itu kemudian naik ke koma. Koma kemudian apa? Meninggal. Titik. Dari koma jadi titik, meninggal. Langsung malam itu operasi, keluar itu 72 paku. Ya. Pakunya tuh kayak gimana dok? Iya, ada yang nancep, ada yang kelihatan segede sedikit. Apa paling gede? Saya akan tunjukkan nanti di segmen berikutnya. Tak ambilkan pakunya, biar kelihatan. Karena logika medis, ini kalau tidak dikeluarkan nanah makin banyak, infeksi memberat.
korban dia. Cuman gitu. Tapi begitu operasi selesai, pasien dirawat, teriak-teriak lagi, kejang-kejang lagi, di ronsen ada pakunya lagi loh. Apa-apaan ini? Kan tadi kembali ke ini. Ini siapa yang memasukkan? Ya sudah, alamatnya apa? Sadar. Padahal nggak sadarkan diri. Nggak sadarkan diri. Nggak mungkin dia makan. Nggak mungkin dia makan. 3 kali mas saya operasi, 3 malam berturut-turut. 72 terus berapa 12 terus 4 kalau nggak salah. Dan setelah itu terus paku itu muncul gitu. Bahkan suatu kali kan tiap pagi pasien kita rawat lukanya nih. Ya maaf. Iya. Misalnya ini ada luka, ditutup sama perban kan. Ini dibuka perbannya. Ini paku coba. Ini lah yuk gimana gitu. Tapi kita karena udah tahu waktu itu tahu dalam arti oh ini santet, kita mah tenang. Karena mereka yang ngirim itu dengan kita tenang, mereka udah sakit. Oh gitu Pak. Oh iya. Jadi kalau bahasa gaulnya kita bisa ngomong EGP gitu terhadap serangan, itu mereka udah sakit. Emang gue pikirin gitu. Yes. Bener. Akhirnya setelah 3 operasi sadar pasiennya? Atau belum? Sadar, tapi kita kan kemudian juga lebih sadar dalam arti ini nggak bisa pakai logika medis biasa. Non medis harus kita kerahkan. Apa yang kita lakukan namanya terapi ruqyah syar'iyyah. Dibacakan Quran, bacakan doa-doa. Akhirnya mutah dengan sendirinya. Paku keluar, kelonteng. Coba. Nah, saya bersyukur di situ. Karena apa? Ya bagaimana kalau saya harus operasi dan terus operasi. Dengan ruqyah ternyata bisa keluar. Tapi pun saya mencatat bahwa paku-paku yang saya operasi kemarin itu, jadi ibarat barang itu sudah ditinggal sama yang ngirim. Jadi sudah menjadi barang biasa. Biasa itu artinya fisik, yang kalau nggak dikeluarkan juga nggak bisa. Sementara yang barusan itu masih barang-barang metafisik yang masih dalam pengendalian. Sehingga kita hantam dengan ruqyah tadi mental dia. Orang saya sendiri pernah kelempar. Ini benda ini ngena tubuh saya. Nah, katanya juga pas lagi ngeruqyah pasien tersebut kena serangan juga dokter. Iya seperti itu. Serangannya gimana? Ya itu waktu itu kita ruqyah ada suara krotok di atap gitu ya. Terus ada paku jatuh, glunding. Kan artinya dia sedang mengirim itu. Padahal nggak ada yang lempar. Ya nggak ada lah, dari mana itu. Kemudian ada yang sebagian jatuh atau terlempar dari luar gitu mengenai tubuh kita. Itu. Jadi kenceng nggak tuh Bos? Ya nggak begitu sih. Ya cuman kayak dilempar biasa. Tapi kan ketika sasaran ini dalam kondisi lemah dan yang membawa ini dalam kondisi kuat kan dia betul-betul bisa masuk dan efek itu terjadi, efek yang diinginkan itu terjadi gitu. Jadi memang dalam kajian banyak orang yang mentarget sasarannya ini mati gitu. Iya. Jadi sebelum mati dia akan terus diserang. Ada yang target sasarannya sakit, ada yang target sasarannya gila, ada yang target sasarannya mukanya jadi apalah dan seterusnya. Akhirnya setelah diruqyah membaik? Nah, alhamdulillah waktu itu sampai 18 hari mas. Sudah tidak kemudian keluar benda-benda asing dan kita nyatakan sembuh. Kemudian pasien dipulangkan. Nah, cirinya sebetulnya mudah. Dia udah bisa ibadah, bisa ngaji, bisa baca Fatihah, baca Quran. Sebelumnya belas suruh baca AO aja nggak keluar itu lafal. Itu mas, jadi memang jelas banget yang diserang itu apa, jelas banget. Gitu. Yang dia rasakan apa Pak Ustadz selama nggak sadar itu? Ada paku-paku. Dia nggak bisa cerita belas. Nggak sadar apa-apa? Nggak bisa cerita. Tapi bangun orangnya gitu kan? Oh iya, dia makan ya makan. Tapi dia nggak ngerti periode ketika dia nggak sadar
Itu yang saya sebut sebagai insight, tilikan dirinya kosong, nol. Bisa kayak gitu Pak Ustadz? Bisa terjadi. Misalnya nih, saya ngobrol sama Pak Ustadz, ternyata bukan saya tuh bisa. Bisa. Iya. Waktu itu pernah juga dalam satu sesi ruqyah gitu ya. Tolong. Dia teriak-teriak gitu. Ada apa rupanya? Tolong. Nah, terus tahu-tahu dia itu meraih pulpen gitu ya, sama kertas. Terus dia gambar. Pakai tangan kiri coba. Tangan kiri dia gambar. Anak saya disandra. Ini ada dia gambar pohon kayak ini, pohon kelapa. Ini ada di sini, tolong dilepas. Siapa dia itu? Setelah dia sembuh gitu, kamu ngapain? Enggak ngerti. Dan ini aneh ya. Ketika dia gambar pohon kelapa ini, saudaranya kemudian nyari pohon kelapa yang di depan rumah. Itu digali. Dia gali sendiri? Bukan, si saudaranya. Saudaranya. Karena ditunjukkan oleh ini. Coba tangan kiri lu, dia bisa gambar, bisa nulis. Apa yang terjadi dari galian itu? Paku di sana. Coba. Ini saya sampai kehabisan kata-kata dok ya. Apalagi dokter yang nangani ya. Tapi secara medis gitu ya, nggak mungkin bisa makan paku sebanyak itu. Nggak mungkin. Makanya ya teman-teman dokter ya misalnya juga, saya kira bener lu ya, bener lu ini punya pasiennya gini. Ya emang bener, kenapa? Jadi lu percaya yang gitu-gitu, lu kok aneh jadi nggak siapapun ketika orang memang tidak memberikan ruang ya dalam pemikirannya kemahakuasaan Allah atas seluruh makhluknya, baik yang kasat mata maupun yang tidak, dengan segala atribut-atribut kemampuannya masing-masing, ya begitu jadinya. Ini saya takjub sekaligus merinding ya, bahwa ini apalagi yang dokter ya, saya kan bukan dokter gitu ya, bahwa jangan-jangan keilmuan yang kita punya gitu ya, atau saya punya, nggak ada apa-apanya sama ilmu yang di dunia ya. Iya, begini, mungkin kalau bicaranya ilmu ya, kalau bicaranya ilmu, kan Allah punya sifat alim ya, jadi memang induk sumber itu ya Allah, sehingga orang yang mengaku berilmu itu ya ujung-ujungnya orang yang makin dekat sama Allah gitu. Nah kalau dia nggak sampai ke sana, jangan-jangan satu ilmunya salah, atau dianya memang masih begitu ceteknya gitu. Makanya kan doanya kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya kan? Kita minta ilmu yang bermanfaat, dan lawan katanya wa a'udzubika min ilmin la yanfa'ani. Jadi memang ada ilmu yang nggak manfaat, ilmu yang salah, yang menjauhkan ke Allah. Hati-hati, itu selalu ada. Masya Allah. Tapi ini saya agak terharu juga Pak Ustadz ya, atau manggil Pak Dokter atau Pak Ustadz? Apa aja. Pak Dokter deh. Karena banyak juga ternyata penonton RJL itu yang dokter gitu. Bahkan salah satunya teman saya, dia S2 dokter gigi sama ibunya juga nonton RJL gitu ya. Karena memang ya itu tadi ya, bahwa ketika ada fenomena misteri, pakai logika dulu lah gitu ya. Jangan kita misalnya 3 hari nggak makan, pergi ke hutan gitu ya, pulang-pulang badan kita panas. Wah kayaknya gue ketempelan nih. Bukan, lu nggak makan. Kan bisa jadi Pak Ustadz ya, dalam menyikapi sebuah fenomena gitu ya. Iya. Gini. Rupanya Mas, kita ini apalagi yang mengaku berilmu, atau ya orang kemudian datang kepada dia, wah lu yang pinter atau apapun lah, ya misalnya dokter, kita membatasi bahwa kebenaran itu hanya sebatas yang kita punyai dengan logika kita. Ini yang masalah. No. Ini kan bertentangan dengan Allah yang maha berilmu tadi. Wong kita itu ngertinya cuma segini.
Kenapa orang tahu nggak mungkin itu atau tadi itu nggak mungkin ketempelan apa? Ya kamu nggak makan. Ya sebentar dulu udah makan tetap aja panas. Nah, enggak, baru nggak mungkin. Iya. Iya. Tapi kadang ini menyikapi aja sih dok, bahwa kadang dia nggak mikir logika dulu, tapi kayaknya sih ketempelan nih gitu. Harusnya kan kalau menurut saya ya. Iya. Coba dipikir pakai logika dulu, jangan langsung nyimpulin yang mistisnya dulu gitu. Ya mungkin begitu, tapi selalu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga. Ya selalu. Ini kalau saya geser gini, selalu ranah ini punya kontribusi 50%, ini punya kontribusi 50%. Jadi yang manapun yang mau didulukan, asal tidak berhenti dan tidak menutup yang lain, is okay. Setuju. Saya pernah ditanya mas, jadi dok, kalau orang sakit gini baiknya dikasih obat dulu atau dioperasi dulu atau diruqyah dulu. Gimana jawabnya? Gimana tuh dok? Yang dokter aja langsung jawab nih. Saya nggak masalah. Kamu mau datang ke saya, ya tak tangani pakai ilmu kedokteran. Karena saya dokter. Ya, tapi saya tahu, oh ini kayaknya nggak bisa. Nah, alhamdulillah saya juga mengilmui tibu nabawi, salah satunya misalnya ruqyah. Wah ini mesti diruqyah, kan gitu. Tuh. Kalau dia datang kepada ustadz ya, sakit gini, masya Allah, ya sudah sini saya ruqyah, karena dia ruqyah. Tapi kalau di ruqyah sampai begitu juga orangnya masih begitu, ya ustadz harus bijaksana dong. Betul. Apa gimana jadinya? Iya, ke medis. Yes, gitu. Makanya saya selalu bilang, orang yang benar-benar ahli itu sebetulnya yang nggak mana sih, yang tahu batas keahliannya. Batas saya sampai seperti ini. Iya. Masya Allah. Nah kemarin itu juga sempat viral dok ya, kasus artis yang diduga meninggal karena santet. Apa bisa kita meninggal karena santet dok? Bisa. Jadi tadi itu namanya waliyus syaiton. Jadi gini, kita ibaratkan aja ini ya. Iya. Ini seseorang yang punya kemampuan untuk mengendalikan makhluk halus. Iya. Syaiton, jin. Ini orang yang datang. Tolong itu ini temennya misalnya. Tolong ya, kamu kan bisa. Tolong itu disikat sampai mati. Bisa. Tolong itu dibikin lumpuh. Bisa. Tolong itu dibikin nggak ngelihat. Bisa. Caranya gimana dok? Nah, makanya saya bilang, inilah waliyus syaiton. Mohon maaf kalau saya harus menyebut satu istilah yang memang istilahnya itu. Di Jawa ini dikenal dengan istilah, maaf ya, dukun. Meskipun maaf lagi, dukun itu macam-macam, ya, tidak semuanya seperti itu. Dukun pijet, dukun bayi kan nggak gitu ya. Tapi ya artinya dukun santet, udah gitu aja. Nah, ini memang sengaja mempelajari suatu ilmu yang bisa mengendalikan ya makhluk-makhluk halus itu. Nah, di sisi lain, makhluk-makhluk halus itu memang oleh Allah diberi beberapa kemampuan. Contoh yang sederhana yaitu dia itu melihat kita yang badan fisik, sementara kita tidak melihat dia. Itu kan seperti halnya kemampuan yang di atas di atas kemampuan manusia biasa. Dia bisa mengangkat benda berat, ya, gunung aja bisa dijebol misalnya. Dia bisa menyerupai binatang, dia bisa merubah bentuk, dia bisa pergi dalam waktu yang cepat. Termasuk tadi merubah benda. Jadi saya sudah tahu sekarang. Oh, paku ini dirubah benda secara fisik menjadi metafisik, kemudian dimasukkan bleng. Setelah dia bisa masuk, dia tinggal. Nah, dia bendanya berubah lagi. Jadi benda fisik lagi. Jadi paku lagi. Tapi sebelum dia berubah, nah kita bisa melawan dengan cara-cara yang dituntunkan itu gitu. Makanya ayo dilawan.
dilawan. Tapi selalu berlaku rumus. Ikhtiar kita, ya ikhtiar saja. Jangan sampai, wah ini ada, maaf ya, ada dukun. Saya juga punya dukun. Wah, masalah. Malah musir kita. Iya, kita mau sering. Karena udah, jangan. Ikhtiar ya ikhtiar. Hasil kasih Allah. Lillahi ta'ala. Iya. Tapi saya masih bingung dok. Itu tadi kalau jadi barang gitu ya, gimana sih cara kerja santet tuh bisa membunuh kita gitu, sampai kitanya meninggal gitu? Ya mau membunuh, mau pakai bahasa medis ya, bahasa medis. Ya asal jantungnya dihentikan, mati. Oh dia itu bisa menghentikan laju kereta api. Loh kan, lah kan iya tak? Dalam cerita-cerita kan begitu. Dia kan bisa melempar batu meteor, dia bisa memindah gunung tadi itu. Dia bisa menghabiskan air laut dan seterusnya. Ini selesai. Ini jantung ini, kamu jangan berdunia lagi, selesai. Oh seperti itu ya. Iya. Termasuk yang tadi yang paku-paku ya. Atau jangan-jangan mental kita juga bisa diserang gitu ya dok? Ya banget. Makanya saya sampai kemudian mengorbitkan istilah SGR ya. Meskipun orang boleh menafsir SGR itu nama sagiran gitu ya. Tapi orang yang udah diserang itu sikap-sikapnya mesti terganggu. Aneh, nggak kenal, atau bahkan blank. Terus gangguan ibadah. Oh. Setiap dia mengayunkan untuk sholat, langsung kepalanya seperti dipukul-pukul. Ada begitu. Atau bahkan nggak bisa ngucap sama sekali. Nah R-nya ini yang saya bilang. Sekali dia itu relation, ada riwayat. Ini jangan-jangan ada apanya ini? Ini? Enggak ya? Ini ada ininya dok. Jadi sekali orang itu bermain-main begini, dia akan terus pengen bermain-main terus. Oh, iya. Makanya saya bilang, kalau ketemu pasien yang ditengarai, oh ini jangan-jangan non medis. Saya mulai bergeraknya pertamanya dari R. Ini langsung dibuang dulu. Bahkan saya datang ke rumahnya, ada keris, ada maaf loh sekali lagi, bukan berarti seluruh keris, bukan. Iya, tapi ada juga ya. Keris salah satu benda yang biasa dipakai untuk media, ya bertenggernya makhluk-makhluk itu dan lain-lain. Ada patung, ada apa segala macam. R-nya dinolkan dulu, ya nolkan, biar udah nggak ada, baru memperbaiki ini, gitu. SGR ya, mirip-mirip RJL tuh. Tapi beda konsep aja. Insya Allah. Nah Pak Ustadz ya, sebelum nanti kita bahas ya tips cara melawan santet gitu ya dari dokter. Kemarin itu kan juga banyak public figure yang dibilang katanya terkena santet gitu. Ya. Apa semudah itu cara nyantet orang gitu? Iya. Hati-hati. Iya. Karena apa? Karena makin banyak penyedia jasa. Dan makin banyak orang yang udah nggak tahan dengan ya kejadian peristiwa hidup. Akhirnya jalan pintas. Terus ya sudah. Sementara di sisi lain juga makin banyak orang yang tidak aware. Nggak ada. Saya pun waktu tadi saya cerita. Jadi lu percaya gitu-gitu. Dia meneruskan kalimatnya. Hati-hati loh. Kalau percaya itu bisa kena. Mending nggak percaya. Loh kok aneh. Karena dia aneh begitu, terus saya cari kabel listrik gitu. Lu percaya ada listrik? Lu lihat listrik? Enggak. Terus ini tak kupas listriknya, terus tak selenget. Nah. Oke, maksud kan? Nggak mungkin. Ini Allah sudah tegaskan dalam Quran dan hadis. Makhluk itu ada dan bisa dimainkan dan bisa mengenai siapa saja. Ini seperti listrik. Ketika ngelupas kena kesetrum. Berarti udah cukup tahu wajah doang tuh udah mungkin bisa disantet gitu. Lulah ya. Mau tahu mau nggak tahu ada ini, ada kabel lecet. Mau tahu mau nggak tahu kalau kita kena, ya kesetrum. Saya pernah wawancara Pak Ustadz, dukun santet yang pernah tobat. Ya. Nanti teman-teman yang belum nonton bisa nonton ya. Jadi dia
bercerita bahwa ada yang sulit untuk disantet menurut dia ya. Salah satunya adalah orang sholat itu masih bisa dikenain menurut dia. Kalau sholatnya nggak kusuk. Tapi ketika ibadahnya kusuk, menurut dia itu sulit untuk disihir atau diguna-guna. Betul. Makanya kita harus punya di buku, nanti saya kasih buku saya. Iya. Di buku saya tulis imunitas spiritual. Jadi imunitas tahu ya, daya tahan tubuh. Kalau kuman ya supaya nggak keserang ya pakai albumin, pakai apa. Iya. Spiritualnya ya, contohnya sholat. Uang dengar suara azan itu setan itu lari terbirit-birit. Tapi azan berhenti ya datang lagi. Ini yang saya bilang, jangan sampai kabel ini kelupas karena akan nyetrum. Kalau mau ditebali lagi, baca Quran, sedekah, doakan orang, doakan kita, doakan orang tua. Itu makin tebal, makin tebal. Jadi salah satu benteng dari santet itu keimanan kita ya. Yes. Masya Allah. Apalagi nih dok, kasus-kasus santet yang pernah dokter tanganin yang gak bisa dilupain? Waduh, banyak banget ya. Oke. Yang keinget aja ya. Iya. Seorang, maaf ini, anggota dewan ya. Ya, seorang anggota dewan yang datang, tapi bukan dia yang dikena. Yang dikena itu anaknya. Ya, anaknya. Datang mengeluhkan ini dan itu, anak saya kok begini dan begitu. Kemudian kita ruqyah ya. Oh, begitu di ruqyah itu, Masya Allah. Ini mengigau, meracau, maaf ini, ngomongin akhlak buruknya si anggota ini. Langsung dibikinin harus ngajak pulang. Coba. Tuh ada, terus ada lagi. Itu disantet tuh Pak Ustadz kalau kayak gitu? Iya. Jadi berarti kan logikanya dia punya musuhnya nyerang anaknya. Nah, anaknya kan kena, nah, anaknya terus kita obati. Begitu diobati, oh ternyata ini juga gitu loh kira-kira. Seperti itu ya. Ada lagi, tahu entong tuh. Entong tuh? Untuk ambil nasi tuh. Oh, centong. Nah, centong. Ya, kalau di sini entong. Entong. Jadi maaf, ini seorang pedagang di pasar biasa yang dia itu tahu-tahu sakit ya, mohon maaf sakitnya itu ke belakang terus. Kenapa itu? Ya dia berobat. Nah, dia ini rupanya menjadi pedagang yang laris. Pedagang makanan ya kan, ini centong ini tadi untuk ngambil makanan. Nah, rupanya ada teman lain yang juga pedagang seperti itu yang nggak laris. Nah, padahal katanya centongnya temennya ini diambil dari orang pinter di mana dengan dibeli dengan harga waktu itu berapa, 25 juta atau berapa gitu. Pokoknya ini ada isinya, nanti kalau kamu pakai jualan laris. Ternyata enggak. Karena udah itu enggak, terus iri kan. Hasad. Nah, dikirimlah santet itu. Ya udah, kita ruqyah. Dia cerita begitu. Yang kesakitan mereka. Mereka yang nyerang. Kamu ada di mana sekarang? Kamu bisa ngobrak-abrik. Ya maksudnya di telepon live di depan saya. Itu pas disantet si pedagangnya ngalamin apa sih? Nggak apa-apa malahan yang dia. Tapi di telepon tadi itu loh. Oh setelah diruqyah? Iya. Tapi kalau pas sebelum diruqyah? Ya cuman yang tadi gangguan ke belakang terus itu. Oh. Nah, kan nggak bisa BAB? Enggak, malah BAB terus. Kan udah kita periksa, ini normal semua. Mesti ada sesuatu. Nah itu loh, tadi loh. Iya. Logika medis sudah kita terapkan duluan. Kan udah kita periksa ada kumannya apa. Dan jadi double check ini ya? Harus. Jangan berhenti makanya.
Aduh, Tapi memang bisa gitu Pak Ustadz ya, ketika orang nyantet gitu ya. Ini buat yang mau nyantet nih coba nonton nih ya. Dampak buruknya itu bisa ke orang yang nyantet lagi. Oh iya, lah tadi itu loh. Kalau dianya kuat, mental itu ngena dia. Oh gitu ya? Iya, ngena dia. Jadi ya, yo silahkan lah kalau mau. Belum lagi biayanya yang makin gede. Loh, saya itu sempat nanya kok, satu paku itu Mas. Iya. Itu 500.000 loh waktu itu. Jadi kalau ini datang, tolong dong kirim lagi paku. Satu paku 500.000. Maksudnya 5.000 gimana Mas? Biayanya, jasa ini. Si dukunnya? Iya, ini datang minta tolong kirim paku. Satu paku 500 waktu itu katanya. Bayangkan tuh 100 berapa tadi? Tapi kan orang udah terbakar amarahnya, pengen pokoknya bunuh atau balas dendam atau kan. Nah, gitu. Oh, ada lagi Mas. Ada lagi. Jadi ada orang yang datang ke saya. Setiap dia pulang ke rumah, dia buka pintu rumahnya. Terus dia jalan di dalam rumahnya. Ini tapak kakinya. Ini diangkat kakinya, ini tapaknya ini darah Mas. Jadi saya kan periksa kakinya, kakinya nggak kenapa-kenapa. Iya, jadi gitu masuk rumah, jalan kan. Iya. Ini darah ini. Coba. Ya medis bagaimana nerangkannya nggak bisa. Padahal di sini nggak ada darah. Ya nggak ada apa-apa. Oke. Ya sudah, yang gitu-gitu. Ayo ruqyah syar'iyah. Biasanya kalau ruqyah syariah itu sekali datang atau gimana Pak Ustadz? Saya biasanya melakukan namanya sarasehan ya. Jadi keluarga pasien terus keluarganya, terutama keluarga dekat. Kalau suami istri ya dihadirkan semua anak-anaknya. Kalau bersaudara ya terus digelar perkara seperti itu kira-kira. Oke, pengadilan ya? Iya, ini ada apa, ini kenapa. Karena Mas logikanya, yang begini ini nggak datang dari mana-mana. Lah iyalah, mesti ada yang kenal. Nggak mungkin nggak kenal, emang ngapain, apa urusannya? Gitu juga. Nah ini kalau di antropologi ada teorinya ya Pak Ustadz? Nah, ayo silakan. Whitecraft ya, jadi justru pengkhianatan itu datang dari orang-orang terdekat. Jadi kita kumpulkan. Betul. Pokoknya ya minimal orang terdekat karena dia mestinya aware. Pengen sembuh. Kalau suami mesti istrinya pengen sembuh. Kalau anak, orang tuanya orang tua anak. Kan gitu, saudara-saudara. Tapi kalau kita tengarai, wah enggak kami itu baik-baik. Karena juga ada yang rebutan waris, terus yang paling gede disantet. Ada. Macam-macam ya Pak? Macam-macam. Nah, tapi kalau ini steril ya, di lingkungan ini steril, artinya ayo kita cari sembuh. Nah, kalau sudah namanya ayo kita cari sembuh, saya menerapkan triloginya. Bersihkan niatnya. Nggak usah juga nyari ini dari mana. Oh mungkin teman saya, mungkin nggak usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Bersihkan tauhidnya. Yuk kita minta hanya pada Allah. Terus yang ketiga, bersihkan amalannya. Jangan pakai aneh-aneh. Nanti nyembelih ayam, nanti berendam di sungai, nanti apa. Udah, trilogi ini. Ini sebagai persiapan. Baru kemudian masuk kepada sesi terapinya. Itu yang biasa diterapkan ya sama dokter ya? Iya. Luar biasa. Tapi waktu itu ya Pak Ustadz ya, saya kan wawancara dukun yang sudah tobat waktu itu. Jadi dia ada satu masa ketika dia melakukan serangan, ternyata serangan itu malah balik ke dirinya dan nyaris membuat dirinya itu mati. Nah, pernah ada nggak sih Pak Ustadz ketika membantu pasien gitu ya, serangan tuh datang ke Pak Ustadz gitu loh? Ya tadi yang saya cerita. Selain itu? Selain itu ada, saya punya penyakit yang tidak usah saya sebutkan, yang juga saya juga nggak ngerti sebagai dokter. Ini saya sakit apa toh gitu. Oh iya. Ya udah kita ruqyah sendiri, ruqyah mandiri namanya. Kan Nabi juga nontonkan itu. Terus tahu-tahu saya mengalami serangan jantung
dan bahkan sampai dikateterisasi jantung saya di Rumah Sakit Sutomo. Itu setelah kasus-kasus itu. Tapi ya alhamdulillah dokter jantung menyatakan aman, nggak apa-apa, dan nggak ada pengobatan tertentu, pasang ring segala macam. Alhamdulillah nggak ada. Berarti udah berapa tahun sampai sekarang? Itu di tahun 2017. Kasus ini di tahun 2012. Ya misalnya kayak gitu. Setelah dicek nggak ada. Bahkan waktu itu sudah ditengarai saya itu suatu penyakit yang menurut statistik usia saya tinggal 4 tahun waktu itu. Misalnya kayak gitu. Ya tapi alhamdulillah sudah berlalu berapa ini, sudah berlalu 7 tahun ya sampai sekarang. Dan seterusnya. Tapi ya nggak usah ditafsirkan apapun dan nggak usah juga saya merasa bagaimanapun. Saya dokter kan biasa, saya kena ceprotan darah, ceprotan kotoran, kuman menyerang saya. Itu yang fisik kan biasa. Kena X-ray, kena kemikalia. Udah, gitu aja. Ya kita doain juga nih guys, semoga dokter ya bisa sehat terus dan terus memberikan wawasan lah buat kita ya dari bidang medis maupun yang non medis. Nah dokter, jenis-jenis santet apa sih yang dokter tahu gitu? Ada jenisnya nggak sih? Ya siap. Yang paling sering adalah mahabbah. Mahabbah itu supaya orang senang. Jadi kita bicaranya sihir ya secara umum. Karena santet itu konotasinya udah serangan yang buruk. Tapi sebenarnya kan tadi kita bicaranya sihir. Jadi sihir itu sebetulnya yang paling umum di orang pelajari itu ada 4. Yang satu mahabbah itu artinya orang biar senang. Biar senang maksudnya? Yo cewek dan cowok. Kayak pelet gitu maksudnya? Ya pelet. Itu kan sihir. Terus pengelarisan atau kekayaan. Orang jualan, dagang biar ini. Sugihan gitu lah ya. Sugihan. Terus yang kekuatan, kekebalan, tenaga dalam. Apa. Nah baru yang ini. Yang untuk serangan-serangan karena dia dendam, dia apa. Nah ini yang orang biasanya santet itu adanya di sini. Nah, tapi kan ini semua kan golongan sihir ya. Nah, ini kami pernah mengalami semuanya. Kan tadi itu loh, yang supaya laris. Loh, saya itu juga pernah. Seorang laki-laki yang dipasang susuk di sini, itu ini yang jenis ketiga. Supaya dia dugdeng, tukang kelahi. Kebal itu. Ada juga, tapi dia tobat terus, "Dok, tolong ini diangkat." "Oh iya, saya ronsen ada." Ya sudah, tak angkat. Susuknya itu berupa apa di kepala? Berupa kawat emas. Dipasang gitu, gitu. Ada begini. Saya masih bingung sih Pak Ustadz, masangnya itu bagaimana gitu? Masangnya menurut... Apa operasi? Enggak, menurut ceritanya ya cuman potongan kawat itu terus nanti iya. Ya di luar logika kita ya? Iya, cuman seperti orang nusukkan apa aja. Terus ya kan udah masuk. Ya, ini terima pasang nggak terima bongkar. Gitu ya. Nah, yang paling menarik memang kembali ke kisahnya Supiati itu. Coba saya kan bawa paku ya. Oh ini. Jadi ini yang menyadarkan saya dan saya berharap semua orang terutama teman-teman dokter ya, orang-orang yang ini yakin betul gitu. Jadi gini ceritanya. Pertama kali saya operasi keluar paku seperti ini teman-teman. Lihat ya. Ini paku nih nyata ini. Boleh diambil. Ya, silakan. Ini nyata Pak. Nggak usah takut, ini nggak apa-apa. Ini nyata. Ini waktu itu jumlahnya 72 operasi pertama. Ini paku bukan santetnya? Iya, ini ada yang kawat kecil-kecil. Tusuk ginian mah? Terus malam harinya dia teriak-teriak. Saya ronsen lagi, ada paku lagi. Jumlahnya 12, operasi kedua. Malam ketiganya, begitu lagi, ada 4 paku. Saat itulah saya sadar, ini bukan medis. Makanya saya langsung, ayo kita tangani secara non-medis. Kita membentengi diri ya dengan ruqyah, dengan tilawah, dengan sholat, wudhu, semuanya dalam keadaan berwudhu. Yuk baca Quran semua.
Terus kita mulai ruqyah tadi itu. Apa yang terjadi? Mutah paku sebesar ini, saudara. Ini keluar dari mulutnya. Wes, mau nggak percaya gimana? Ini semua orang lihat yang waktu itu menang dan pakunya masih ada sampai sekarang. Mau nggak percaya gimana? Makanya kita harus membentengi diri. Boleh dibuka nggak Pak Ustadz? Silahkan. Silahkan. Pengen nunjukin kamera. Ya, silahkan. Ya, ini. Ambil aja. Oh, bismillah. Nggak apa-apa. Ya, tuh segede itu. Nih guys, paku bekas santet nih. Pas dokter lagi operasi nih. Lo lihat. Ya Allah. Gedenya tangan nih segini ya. Gila nih kalau saya tusuk ini sih. Iya. Pasti rasa manusiawinya ya. Pengen nusuk balik Pak Ustadz. Iya. Makanya sekurang-kurangnya Iya. berhenti untuk mengatakan ih ngomong kosong. Siapa ya yang mau ngomong kosong gini? Kita cerita bener-bener dia bilang ngomong kosong. Sini. Gitu loh. Saya awal-awal dulu kalau saya ceramah kemana ini tak bawa. Jadi siapa yang nggak percaya sini? Ya. Ayo kita iman. Tapi balik lagi ya dengan adanya kisah seperti ini justru bukan yang bilang kita jadi takut buat sama hal santet ya, tapi justru untuk mendekatkan diri ya bahwa memang kuasa Allah itu luar biasa gitu. Sama Mas, seperti yang tadi saya bilang tentang listrik. Maksudnya kita takut listrik terus nggak mau pakai listrik? Ya nggak bisa. Tapi listrik kalau kesetrum bisa kebakaran. Ya ayo gitu loh. Ya ayo. Kita harus benar, ini listrik harus gini, terus kita juga harus dan seterusnya. Oke. Tapi setuju nggak nih, mungkin pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Ya. Kalau sedekah itu bisa menolak bala termasuk santet nih. Banget setuju. Saya juga di kasus yang lain ada ya orang yang disantet itu tahu dia nggak terganggu. Bahkan dia mengatakan ya setiap kamu serang saya melakukan kebaikan kok, santai aja. Termasuk dia sedekah. Bahkan seperti ini dia seperti ini. Dia itu ya udah 11 tahun menurut ceritanya. Tapi pakunya yang kecil-kecil ini. Jadi dia tahu-tahu pegal di ini, di tengkuknya. Oh datang lagi tuh kamu, gitu. EGP tadi tuh. Iya. Itu termasuk sedekah Pak Ustadz? Iya. Sabar gitu. Iya. Dah, terus dia oke, mungkin saya kurang. Dia selalu membawa uang recehan untuk tak tambah lagi, ya tambah lagi. Oh malah disedekahin. Iya. Dia ke orang-orang maksudnya. Jadi dia main-main, oh nggak masalah saya. Oh makin keki kan, makin penasaran. Ini orang kayak. Siap-siap. Makasih banyak nih Pak Ustadz ya. Ya. Udah mengisi episode ini kalau ada yang masih belum tersampaikan nanti bisa Lika-liku akhir zaman kali ini ya. Siapa lagi next kita undang nih untuk pembahasan lika-liku akhir zaman? Boleh banget komen di bawah. Nah, Pak Ustadz, ya. Ini kan Ibu Supiati ya. Ya. Itu punya kisah yang luar biasa seperti ini ya. Boleh nggak next episode kita undang Ibu Supiati untuk menceritakan kisahnya? Ayo, nanti teman-teman biar undang. Siap, nanti main ke studio Jakarta ya. Siap. Atau nanti aku ke Jogja lagi. Ayo. Siap, terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Sama-sama. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Itu deh guys, episode pada kali ini ya. Semoga kalian itu dapat wawasan baru ya tentang santet dan justru jangan malah menjadikan bahwa wah santet tuh kayaknya menyeramkan atau bagaimana gitu. Justru ini bisa jadi pelajaran bahwa memang sihir itu ada dan tentu saja yang punya sihir balik lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita meminta perlindungan kepadanya. Gue Fajar Aditya, RJ5, undur diri. Ciao.